kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang anak-anak ada di sini. Salam juga. Iya, adik Amel, Kak Tasya mau tanya, adik Amel pernah buat kesalahan? Iya, kalau adik Amel buat kesalahan, apa yang adik Amel lakukan? Mengaku, menyesal, dan berusaha untuk tidak melakukannya. Iya, adik-adik di rumah pasti juga pernah buat kesalahan. Baik itu kesalahan apapun, itu sudah menyakiti hati Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, mari kita datang kepada Tuhan, kita bawa segala kesalahan dan dosa kita kepada Tuhan, dan menyanyi banyak perbuatan. Banyak perbuatan menyedihkan Tuhan, aku turut sama perintah Bapa Ibu. Semua itu Tuhan sangat kusesalkan, ajarku selalu turut kehendak-Mu. Tolong aku Tuhan, berilah keampunan, Kaulah Maha Kasih, sungguh murah hati. Adik-adik di rumah, kita sudah mengakui kesalahan dan dosa kita kepada Tuhan. Berita anugerah dari Tuhan Yesus dari Yohanes 1 ayat 29b. Dialah yang menghapus segala dosa dunia. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Adik-adik di rumah, kita akan bermazmur bagi Tuhan yang terdapat dalam kitab Mazmur pasal 106 ayat yang ke-45. Ia ingat akan perjanjiannya karena mereka dan menyesal sesuai dengan kasih setianya yang besar. Adik-adik, kita akan bertemu dan berjumpa dengan Tuhan Yesus melalui cerita Alkitabnya. Tapi sebelumnya mari kita berdoa supaya Tuhan Yesus menolong kita untuk memahami mengerti akan ceritanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah siap bertemu dan berjumpa dengan Tuhan Yesus melalui cerita Alkitab-Mu. Tolong kami untuk sungguh-sungguh bisa menikmati perjumpaan dengan Tuhan Yesus melalui cerita Alkitab-Mu. Karena kami percaya bahwa Alkitab itu benar, dan karena itu kami semua sudah siap untuk mendengar. Mari Tuhan Yesus mau kami untuk senantiasa mendengar dengan baik. Amin. Alkitab buku Erinda. Sebuah buku yang indah dan
Kakak Eka pikir adik-adik semua juga pernah melakukan kesalahan. Tidak penting kesalahan apa yang kita sudah lakukan, tapi apa yang sudah adik-adik lakukan ketika melakukan kesalahan. Apakah adik-adik diam saja? Atau kemudian adik-adik menyadarinya, kemudian mengakuinya, dan kemudian adik-adik berubah untuk menjadi lebih baik. Dalam Alkitab pun diceritakan ada seseorang yang melakukan kesalahan, tetapi dia memilih cara yang lain. Cara apakah itu? Tuhan Yesus memiliki 12 orang murid. Salah satunya bernama Yudas Iskariot. Dia pun selalu bersama-sama dengan Yesus, bersama dengan teman-teman yang lain, murid yang lain, bersama-sama dengan Tuhan Yesus menceritakan cerita Alkitab. Tetapi Yudas Iskariot ternyata berkhianat kepada Tuhan Yesus, berkhianat kepada gurunya, kepada Tuhannya sendiri. Ketika ada orang yang menawarkan kerjasama dengannya, dia mau untuk melakukan itu meskipun harus membuat Tuhan Yesus menderita. Dia bekerja sama dengan orang-orang yang tidak suka dengan Tuhan Yesus untuk menjual Tuhan Yesus. Dia menjual Tuhan dan gurunya 30 keping perak. Dan Tuhan Yesus tahu apa yang dia lakukan. Namaku Yudas. Saya salah satu murid Tuhan Yesus. Ketika ada orang-orang yang tidak suka kepada Tuhan Yesus mendatangi saya dan meminta kerjasama daripada saya dan menawarkan uang 30 keping perak kepada saya pun berpikir-pikir, uang itu banyak dan banyak yang bisa saya beli, banyak yang bisa saya lakukan dengan uang itu. Tapi saya harus mau menyerahkan Tuhan Yesus kepada mereka, menunjukkan siapa Tuhan Yesus. Itu sih gampang dan tidak sulit untuk dilakukan. Dan saya pun mau bekerja sama dengan orang-orang tersebut. Saya pun mengambil uang itu, kemudian di Taman Getsemani ketika Tuhan Yesus selesai berdoa, saya pun melihatnya dan saya menyerahkannya kepada orang-orang yang bekerjasama dengan saya. Yesus ditangkap. Saya melihat Yesus dibawa ke mahkamah agama, ke Pilatus, dan kemudian dijatuhi hukuman mati. Ketika Tuhan Yesus dijatuhi hukuman mati, saya merasa sedih. Saya merasa bersalah. Saya tahu bahwa apa yang saya lakukan itu tidak benar dan membuat Tuhan Yesus menderita. Saya menyesal dan saya mengambil uang yang sudah saya ambil dan saya serahkan kembali kepada imam-imam, kepala tua-tua. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak mau mengambil uang itu. Mereka malah berkata kepada saya, itu urusan saya. Apa yang harus saya lakukan untuk menebus semua kesalahan saya? Yesus sudah dijatuhi hukuman mati.
Dan orang-orang itu tidak mau mengambil uang mereka kembali. Saya berputus asa. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya sudah membuat Tuhan Yesus menderita. Saya sudah membuat Tuhan Yesus dijatuhi hukuman mati. Yudas menyesal. Dia tahu bahwa apa yang dilakukannya tidak benar dan membuat Tuhan Yesus menderita, membuat Tuhan Yesus dijatuhi hukuman mati. Dia menyesal, tetapi dia berputus asa. Dia tidak bangkit, tetapi malah memilih cara yang salah, jalan yang salah. Dia memilih untuk berdiri. Tuhan Yesus tidak suka dengan cara yang dilakukan oleh Yudas. Tuhan senang ketika kita mengakui dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, dan berusaha untuk memperbaikinya, dan berusaha untuk tidak kembali pada kesalahan-kesalahan itu. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Yudas. Dia malah memilih jalan yang salah, jalan yang tidak disenangi oleh Tuhan Yesus, yaitu bunuh diri. Amin. Iya, adik-adik, kakak Eka, adik-adik juga pernah melakukan kesalahan. Tuhan Yesus senang ketika kita melakukan kesalahan, kita mau mengakui kesalahan kita, menyesal, dan mau untuk berubah, untuk memperbaiki kesalahan dan dosa kita. Tuhan Yesus tidak senang kalau kita melakukan cara yang salah, memilih untuk jalan yang lain yang tidak disenangi oleh Tuhan Yesus. Karena itu, senantiasalah adik-adik untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus dengan memilih jalan yang benar, memilih cara yang benar. Cerita kita pagi hari ini dari Matius pasal 26 ayatnya yang ke-69 sampai ayatnya yang ke-27 ayat 5. Matius 26 ayat 69 sampai 27 ayat 5. Kakak Eka akan membacakan untuk adik-adik dari Matius 27 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Firman Tuhan, pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Demikian firman Tuhan. Amin. Iya, adik-adik, bersama-sama kita akan berdoa, doa yang sudah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, doa Bapa kami. Mari adik-adik kita ambil sikap doa yang baik dan benar, kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Iya, adik-adik, Tuhan senang kalau kita
melakukan sesuatu yang Tuhan senangi. Dia sangat tahu apa yang kita perbuat, baik itu yang baik maupun yang jahat. Tuhan tahu setiap perbuatan kita. Tuhan Yesus baik dan sangat baik kepada kita. Karena itu kita seharusnya untuk selalu berterima kasih kepada Tuhan Yesus untuk semua yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita. Kita akan memberikan tanda terima kasih kita kepada Tuhan Yesus melalui persembahan, dan firman Tuhan mengingatkan kita dari Mazmur 96 ayat 8, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kuberi persembahan. Teman-teman, supaya kita lebih mencintai firman Tuhan, kita punya ayat hafalan. Amel dulu, lalu teman-teman. Ayat hafalan ini terambil dari Matius 26 ayat 34. Yesus menjawab, "Yakinlah, malam ini engkau akan berkata bahwa engkau tidak mengenal aku." Kau akan mengatakan itu 3 kali sebelum ayam berkokok. Amin. Iya, Amel sudah membantu kita untuk menghafal. Sekarang kita akan menghafal bersama-sama. Amel dulu, kemudian adik-adik
mengikuti. Silakan Amel. Matius 26 ayat 34. Matius 26 ayat 34. Yesus menjawab, yakinlah, Yesus menjawab, yakinlah, malam ini engkau akan berkata malam ini engkau akan berkata bahwa engkau tidak mengenal aku. bahwa engkau tidak mengenal aku. Engkau akan mengatakan itu 3 kali Engkau akan mengatakan itu 3 kali sebelum ayam berkokok. sebelum ayam berkokok. Ya, sekarang kita akan sama-sama menghafalnya. Kita mulai. Matius 26 ayat 34. Yesus menjawab, yakinlah, Ini engkau akan Kata bahwa engkau tidak mengenal aku, engkau akan mengatakan itu 3 kali sebelum ayam berkokok. Saya, ya adik-adik, kita akan berdoa. Mari kita ambil sikap doa yang baik dan benar. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh-sungguh berterima kasih kepadamu karena di tengah-tengah situasi dan kondisi pandemi saat sekarang ini, kami masih diberi kesempatan untuk datang beribadah secara bersama-sama di titik-titik pelayanan, bahkan melalui virtual. Kami sudah memberikan persembahan. Mari Tuhan Yesus yang akan senantiasa memberkati. Kami juga sudah mendengarkan cerita Alkitab-Mu. Tolong kami untuk selalu memilih cara dan jalan yang benar, yang Tuhan Yesus senangi, yang Tuhan Yesus sukai, sehingga kami senantiasa menyenangkan hati-Mu. Tetap berkati pemerintah kami dari pusat hingga pelosok tanah air. Tuhan tetap berkati mereka, beri kesehatan, beri kekuatan, beri mereka kesabaran, sehingga mereka boleh memerintah kami dengan baik, dengan benar, sesuai dengan kehendak Tuhan, dan mereka senantiasa menyenangkan hati Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk persiapan Prapaskah dan Paskah yang akan kami laksanakan minggu depan ini. Tuhan Yesus tolong kami sehingga kami boleh mempersiapkan diri dengan baik. Berkati kakak-kakak guru sekolah minggu juga untuk bisa mempersiapkannya dengan baik di tengah-tengah situasi dan kondisi pandemi saat sekarang ini. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang sakit. Tuhan Yesus mengasihi, menyayangi mereka, dan kami percaya Tuhan Yesus akan menyembuhkan mereka. Terima kasih untuk segala kasih dan kebaikan Tuhan Yesus. Tetap berkati kami sepanjang minggu ini, sehingga kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkan doa kami. Amin. Supaya kita senantiasa menyenangkan hati Tuhan Yesus dan bisa memilih cara dan jalan yang benar yang disenangi oleh Tuhan Yesus, ada petunjuk hidup baru bagi kita dari Yosua pasal 24 ayat 27d. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Mari adik-adik, beranilah berkata benar. Selalu menjunjung tinggi
kita berdiri dan kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melihat engkau. Tuhan menjaga engkau. Tuhan menyayangi engkau. Tuhan selalu melihat setiap perbuatan kita, mau baik ataupun yang jahat. Tapi karena kita adalah anak-anak Tuhan, mari memilih cara dan jalan yang benar. Mata Tuhan melihat. Kita sudah bernyanyi, kita sudah berdoa, kita sudah mendengarkan cerita Alkitab. Sebagai anak-anak Tuhan, tetaplah memilih cara dan jalan yang benar yang disenangi oleh Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, selamat mempersiapkan diri mengikuti Prapaskah. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.